Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, namaku Bima. Di video kali ini, aku akan membahas tentang tegangan pada suatu massa tanah. So, mau tahu kayak gimana? Let's study! So, kita mulai dengan pengertiannya dulu nih. Jadi, pada tanah yang harus mendukung fondasi dengan berbagai bentuk, umumnya terjadi kenaikan tegangan. Kenaikan tegangan pada tanah tersebut tergantung pada beban persatuan luas di mana fondasi berada, kemudian kedalaman tanah di bawah fondasi di mana tegangan tersebut ditinjau, dan faktor-faktor lainnya. Kiranya perlu sekali dihitung besarnya kenaikan tegangan vertikal yang terjadi pada tanah akibat beban fondasi, agar besarnya penurunan tanah yang terjadi dapat diperkirakan. Nah, untuk menghitung besarnya tegangan normal dan tegangan geser pada suatu bidang, itu bisa menggunakan dua metode atau dua konsep. Yang pertama itu dengan metode analisis geometri, di mana menjumlahkan komponen-komponen gaya yang bekerja pada elemen tersebut dalam arah N dan P, sehingga dapat dituliskan tegangan utama atau sigma N sama dengan sigma Y ditambah sigma X per 2 ditambah akar dalam kurung sigma Y min sigma X per 2 tutup kurung pangkat 2 ditambah tau XY kuadrat. Sedangkan yang kedua itu menggunakan metode grafis, di mana penghitungannya itu menggunakan grafik lingkaran Mohr. Nah, untuk menghitung tegangan yang terjadi pada tanah akibat pengaruh seperti beban menerus memanjang, beban persegi, beban lingkaran, dan beban timbunan, itu bisa menggunakan teori Bauer-Sinus, di mana anggapan yang digunakan dalam analisis sebagai berikut. Yang pertama, tanah berupa bahan elastis, homogen, isotropis, dan semi terhingga atau semi infinite. Yang kedua, tanah tidak mempunyai berat. Yang ketiga, hubungan tegangan dan regangan mengikuti hukum Hooke. Yang keempat, distribusi tegangan akibat beban tak bergantung pada jenis tanah. Dan yang kelima, distribusi tegangan simetris terhadap sumbu vertikal atau Z. Yang keenam, perubahan volume tanah diabaikan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu tanah tidak sedang mengalami tegangan sebelum beban Q. Nah, sekarang kita mulai dengan beban jalur memanjang dahulu nih. Dari soal ini, nah, dan juga grafiknya. Di sini yang diketahui itu Q besar sama dengan Q besar atau sama dengan bebannya itu sebesar 2500 kN per meter, sama luasnya itu 4 dikali 1. Kenapa 1? Karena dia untuk per meternya, jadi luasnya itu sama dengan 4 meter persegi. Dan untuk I kecilnya jadinya itu beban per luas ditambah W dikali F per A, jadinya 2500 dibagi 4 ditambah 4 dikali 1 dikali 1 dikali 24 dibagi 4, hasilnya itu 649 kN per meter persegi. Nah, sekarang kita cari berapa B per Z-nya. Gimana caranya? Pertama kita tentuin dulu kedalamannya. Nah, di sini kedalamannya bebas nih. Jadi saya mengambil di kedalaman 3B. Kita garis secara vertikal, secara horizontal, maaf. Kemudian kita garis horizontal di
puncak grafiknya. Jadi seperti ini. Nah, maka untuk grafik tersebut besar B per Z-nya itu sebesar kira-kira itu 0,21 Ki. Jadi tegangannya itu sama dengan si besarnya dikali sama Ki kecilnya. Jadi 0,21 dikali sama 649 sama dengan 136,29 kN per meter persegi per meternya. Nah, sedangkan untuk yang bujur sangkar masih dengan soal yang sama, hanya saja di sini L-nya itu 4 bukan 1. Jadi luasnya itu sama dengan 16. Nah, untuk mencari B per Z-nya itu dia juga sama caranya melalui grafis seperti beban jalur memanjang, hanya besarnya saja berbeda. Jadinya di sini kan dia potongannya itu ada di kira-kira di antara 0,04 Q dan 0,08 Q. Nah, bisa kita simpulin aja, bisa kita kira-kira hasilnya itu sekitar 0,054 Q. Nah, jadi hasilnya kita kali sama Q kecilnya dari hitungan di atas. Jadinya kita dapat tegangannya itu sebesar 9,913 kN per meter persegi. Nah, untuk beban timbunan itu di sini grafiknya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, untuk yang beban timbunan ini diketahui itu besar H gamma tanah B2, B1 serta Z, sehingga kita bisa mencari Ki, bisa mencari B2 per Z dan B1 per Z. Nah, di sini kita mendapatkan B1 per Z-nya itu 0,8, atau kalau di dalam grafiknya itu dia yang berwarna hijau muda. Nah, sedangkan B2 per Z-nya itu dapat 0,6. Nah, di sini kita tarik garis vertikal di koordinat 0,6 hingga dia bertemu ke garis biru, maaf, sehingga dia bertemu dengan garis hijau muda yaitu 0,8. Kemudian di pertemuan itu ditarik garis secara horizontal, dilihat besarnya berapa, itu adalah I-nya. Nah, di sini dia kira-kira itu dapat 0,42 sekian, sehingga tegangannya itu hasilnya itu kira-kira adalah 16,128. So, gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau mau berdiskusi boleh di kolom komentar. So, see you to the next video. Bye bye.